Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi ini kita telah mencapai tentang kitab-kitab perjanjian baru, yaitu Injil Markus pasal yang ke-10, dan jika Anda ingin menyaksikan episode tentang kitab-kitab yang sebelumnya, silakan kunjungi website kami di semuakitabsuci.com. Program ini juga tersedia di semua media sosial dengan nama Semua Kitab Suci. Saya mendorong Anda untuk mengikuti setiap program dan episode kami dan menjadikan diri Anda perpustakaan melalui program Semua Buku dalam Alkitab ini. Buka Alkitab Anda pada pasal ke-10 dan ikuti pelajaran kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com. Untuk memulai episode ini, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Sebuah Tuhan kehormatan. berkati Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gambaran tentang tajuk utama pasal 10 ini. Bab ini mencakup banyak ide, dimulai dengan topik pernikahan dan kesucian dari pernikahan dan perceraian. Bagaimana hal itu terjadi dan apa saja yang menyebabkannya. Tepat setelah itu kami membaca tentang anak-anak, seolah-olah dia ingin menghubungkan secara moral antara pernikahan dan melahirkan anak. Kemudian kita membaca tentang pemuda kaya yang bertanya kepada Kristus bagaimana cara mewarisi hidup yang kekal. Kemudian Kristus menubuatkan kematian dan kebangkitannya dalam ayat 32. Kemudian Yakobus dan Yohanes meminta Kristus untuk duduk di samping kanannya dan kirinya di kerajaan, yang menyebabkan murid-murid lainnya merasa cemburu dan iri kepada mereka. Terakhir, pasal ini berakhir dengan penyembuhan Bartimeus, anak buta Timeus yang mengikuti Tuhan dalam perjalanan ke Yerusalem. Baik, jadi apa itu pernikahan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan? Dan apa itu perceraian? Dan apakah ada konsep perceraian dalam rencana ilahi dan apa saja syaratnya? Ini akan kita ketahui melalui ayat-ayat ini. Ya. Saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus dan bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus. Lalu katanya pada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara Yosef, melalui ayat-ayat ini saya ingin mengetahui definisi pernikahan menurut firman Tuhan. Pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan.
Satu pria dan satu wanita, dan persatuan adalah untuk hidup sejauh mereka menjadi satu daging di mata Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi itu adalah persatuan antara satu pria dan satu wanita. Ya. Dan tidak ada ruang untuk poligami dalam firman Tuhan. Juga bukan untuk homoseksualitas yang tampaknya menjadi tren saat ini. Satu pria dan satu wanita, ini nomornya. Dan mengenai jenisnya, bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan. Benar. Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya. Baik, jadi mengapa bercerai? Perceraian hanya dalam kasus perzinahan, karena jika perzinahan terjadi, maka kesucian hubungan antara pria dan istrinya robek. Hanya dalam hal itu diperbolehkan untuk bercerai. Alasan lain apapun yang kita dengar saat ini, apakah itu dengan persetujuan beberapa pemimpin agama atau dengan persetujuan pengadilan, semua ini tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Hakim di hadapan siapa saya akan berdiri bersama dengan penguasa dan hakim dan orang beragama. Semua manusia akan berdiri di hadapan Allah. Dia tidak memberikan izin perceraian kecuali dalam kasus zina saja. Selain itu adalah omong kosong dan tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Pandangan Alkitab dan pandangan firman Tuhan adalah bahwa tidak ada perceraian. Kecuali karena zina. Tepat. Dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi lihatlah Herodes yang mengambil perempuan saudaranya sebagai istri. Kata-kata Yohanes jelas, tidak sah bagimu untuk memiliki wanita Filipus. Di mata Tuhan, dia masih istri Filipus. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 14, dan dia berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Apa arti dari sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah? Silakan Saudara Yosef. Nah, kita perhatikan bahwa ayat ini disebutkan ketika orang tua mempersembahkan anak-anak mereka agar Kristus memberkati mereka, dan para murid menolak ini dan menolak orang tua dengan anak-anak. Hal ini membuat Yesus tidak senang. Alkitab memberitahu kita, tetapi ketika Yesus melihatnya, dia sangat tidak senang dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak kecil datang kepadaku. Faktanya, Tuhan menerima anak-anak. Kristus di sini menerima anak-anak. Dia juga mengatakan bahwa sebab orang-orang yang berarti bahkan jika seorang tua memiliki roh anak-anak dan anak kecil, Tuhan menerima orang-orang yang lemah lembut. Itulah sebabnya kita harus menerima anak-anak juga dan mempersembahkan mereka kepada Kristus. Karena Tuhan menerima orang-orang seperti itu di dalam lingkaran ini, di mana dia memerintah dengan kasih dan Kristus mengaturnya ketika dia datang ke dunia ini. Terima kasih. Apa peran kita terhadap anak-anak kita? Orang tua mempersembahkan anak kepada Kristus untuk menyentuh mereka. Apa yang harus kita lakukan pada anak-anak kita? Faktanya kita harus berdoa untuk mereka dan memberitahu mereka tentang Kristus. Ketika saya berbicara dengan anak-anak saya tentang Kristus dan tentang keselamatan dan juga kasih-Nya, dan ketika saya berbicara dengan Tuhan tentang anak-anak saya, begini caranya kami melakukan tugas kami terhadap anak-anak kami. Bahwa saya berbicara kepada mereka tentang Tuhan dan berbicara kepada Tuhan tentang mereka. Terima kasih Saudara Yosef. Lalu ayat-ayat dari ayat yang ke-17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu tahu segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata padanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ucapan-ucapan yang kecil ini membawa makna yang luar biasa bagi kita dan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika Kristus mengatakan padanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah." Apakah Kristus meniadakan kebaikan dan keilahian dirinya sendiri? Tidak. Beberapa orang memahami ayat ini seperti itu, dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti perkataan Kristus. Misalnya ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 10, Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik." Jadi di sini Kristus dengan jelas mengatakannya 2 kali. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14, dia meyakinkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Jadi Kristus tidak meniadakan kebaikan dari dirinya sendiri, tapi dia meniadakan kebaikan manusia. Kristus tidak meniadakan keilahian dirinya, tetapi dia meniadakan kebaikan manusia. Itulah mengapa pemuda ini sebenarnya datang dengan metode yang salah. Apa yang harus saya lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kristus pertama mengatakan kepadanya, "Mengapa Anda menyebut saya baik jika Anda berpikir bahwa saya hanya manusia biasa? Maka tidak ada manusia yang baik." Jadi dia meniadakan kebaikan manusia. Hal kedua yang ingin Anda lakukan, Anda tidak dapat melakukannya, dan saya di sini bukan untuk membicarakan masalah ini. Karena undang-undang itu datang sebelum saya, hukum diberikan melalui Musa. Jika Anda ingin melakukannya, kembali ke hukum dan itu akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Jelas bahwa Kristus datang 1500 tahun setelah hukum Taurat, setelah terbukti bahwa semua orang pada neraca mereka naik ke atas. Dan tidak seorang pun dapat mencapai kebenaran melalui hukum. Apa definisi hidup yang kekal, Saudara Yosef? Hidup kekal menurut pengertian Perjanjian Lama adalah hidup di bawah pemerintahan Kristus. Kita menemukannya 2 kali dalam Perjanjian Lama, sekali dalam Mazmur 133 ayat 3, dan sekali dalam Daniel 12 ayat 2. Keduanya berbicara pada kita tentang pemerintahan Kristus dan tempat tinggal saudara-saudara menurut Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Daniel 12, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di sini kita membaca juga tentang pemerintahan Kristus di bumi. Jadi hidup yang kekal menurut pemahaman Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, ceritakan tentang jenis kehidupan ini. Tipe kehidupan di era milenial. Tipe kehidupan di era milenial, inilah ditanyakan pemuda ini. Saya ingin memasuki kehidupan ini, jadi apa yang harus saya lakukan? Tetapi ketika kita sampai pada Injil Yohanes dan Perjanjian Baru, kita membaca tentang sesuatu yang lain, pemahaman yang lebih tinggi dan lebih baik tentang kehidupan yang kekal, yang merupakan jenis kehidupan yang sama dengan yang dimiliki Allah. Dan itu adalah hadiah yang Tuhan berikan mulai sekarang. Misalnya ketika kita membaca supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi mulai sekarang, kehidupan adalah milik setiap orang percaya sejati, jenis kehidupan Tuhan yang sama. Benar. Pemuda kaya memiliki sisi positif dan negatifnya. Ya. Tetapi jika Anda bisa memberi saya beberapa karakteristik yang ada pada pemuda ini dan mengapa dia tidak bisa, dan juga tidak dapat mengambil bagian dalam Kristus, apa yang melarangnya? Anda dapat melihat bahwa dalam Injil Markus secara khusus, kita membaca sebuah pernyataan yang tidak muncul dalam Injil lainnya. Yesus memandangnya dan mengasihinya. Mengapa dia mengasihinya? Karena sungguh ada beberapa karakteristik yang menyenangkan yang dia miliki. Dari masa mudanya, dia tahu Alkitab dan ini luar biasa. Hal kedua adalah dia menghormati Kristus. Jadi dia membungkuk dan berlutut di hadapannya dan berbicara kepadanya dengan sangat hormat dan penuh penghargaan. Dia juga serius. Dia datang berlari. Karakteristik ini membuat Kristus memandangnya dan mengasihinya. Apa yang melarangnya? Sebenarnya apa yang melarangnya adalah dia punya banyak uang dan sulit baginya untuk melepaskan semua uang ini. Itulah sebabnya ketika dia pergi dengan sedih, Kristus berkata tepat setelahnya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Baik, tapi segera setelah itu, kita membaca dalam ayat 26, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?"
Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Uang bisa menyebabkan pemiliknya tersandung dan jatuh dari mengikut Kristus. Benar. Jadi bagaimana manusia bisa diselamatkan? Jadi orang-orang Yahudi menganggap bahwa sangat mudah bagi orang kaya untuk diselamatkan karena dia akan diselamatkan dengan uangnya. Tapi sayangnya ide yang salah ini muncul di beberapa titik dan mungkin masih ada dalam kekristenan hari ini karena indulgensi. Anda Ya. bisa membeli Ya, pengampunan. membelinya. Dengan uang Anda dapat membeli apapun di dunia. Dan beberapa orang berpikir bahwa Anda juga dapat membeli keabadian yang membahagiakan. Tidak. Faktanya uang bisa menjadi penghalang. Itulah sebabnya para murid sangat terkejut bahwa Kristus mengatakan ini dan mereka berkata jika orang kaya tidak akan diselamatkan, maka tidak ada yang akan diselamatkan. Dia berkata, Anda benar, tidak ada yang akan diselamatkan dengan kekuatannya. Tetapi Tuhanlah yang menyelamatkan, baik yang kaya maupun yang miskin. Ketika Anda membaca Injil Lukas 18, Kristus mengatakan ini. Dalam Lukas 19, tepat setelah itu kita membaca tentang Zakheus. Dia kaya dan Tuhan menyelamatkannya. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Dari ayat 28 sampai ayat 31, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apakah jawaban Yesus kepada Petrus? Silakan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan dia katakan sebelumnya, mengapa dia mengatakan itu? Dia bisa saja mengatakan menerima 100 kali lipat dan itu sudah cukup. Tidak, dia mengulangi. Tapi dia membatalkan dua hal atau dia tidak menyebutkannya. Kebesaran Alkitab. Apa itu? Dua hal ini, tidak ada seorang pun yang meninggalkan seorang ayah. Ketika dia menyebutkan ini, dia tidak mengatakan dia akan menemukan 100 ayah karena kita Benar. tidak hanya memiliki satu ayah. Hal kedua ketika dia berkata yang telah meninggalkan seorang istri, dia tidak mengatakan dia akan menemukan 100 istri karena hanya satu istri. Itulah mengapa tidak secara tidak sengaja tetapi Tuhan bermaksud untuk meninggalkan ayah dan istri karena kita hanya memiliki satu bapa dan kita hanya dapat memiliki satu istri. Lebih dari itu adalah dari iblis. Tidakkah ini menunjuk pada kehebatan inspirasi verbal? Tentu saja. Apa yang disebutkan dan apa yang Tentu tidak saja, disebutkan? tentu saja. Karena orang lain akan menyebutkannya di antara yang lain. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 32 dari pasal 10, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas. Juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan diolok-olokkan dan diludahi. Lalu disesah dan kemudian dibunuh. Dan sudah hari ketiga dia akan bangkit. Dalam ayat-ayat ini kita melihat Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Meski kita juga melihat di pasal 9 hal yang sama, apa hal baru yang kita bisa lihat di pasal 10? Silakan Saudara Yosef. Kristus berbicara tentang kematian dan kebangkitannya dalam pasal 8 dan pasal 9 dan di sini untuk ketiga kalinya dalam pasal yang ke-10. Saya kira inilah alasan ketakutan dan kebingungan yang dirasakan para murid. Mereka tidak nyaman bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem. Mereka berpikir bahwa Kristus akan memerintah, tetapi mereka telah mendengar berita darinya. Itu menakutkan yang akan meninggalkan mereka. Jadi mereka bingung dan Tuhan untuk ketiga kalinya menyatakan kepada mereka, tetapi dia menambahkan dua hal. Pertama, dia menentukan bahwa dia akan mati di kota Yerusalem. Dan ini mengingatkan kita pada apa yang dia katakan dalam Lukas 13 ayat 33. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Hal kedua, dia menunjuk pada beberapa penderitaan fisik. Seperti cambuk dan meludah. Dan pada kenyataannya betapa kerasnya cambukan di atas punggungku, membajak, Membuat panjang alur membuat bajak. panjang alur bajak mereka.
Betapa kerasnya meludah, itu bukan penderitaan fisik, melainkan penderitaan psikis. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Betapa buruknya seseorang yang meludahi wajah orang lain. Kristus berkata, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itulah sebabnya dia menunjuk di sini untuk mencambuk, meludahinya, dan membunuh dia. Dan seperti biasa ketika dia menunjuk kematiannya, dia juga menunjuk kebangkitannya. Dan di sini, kita belajar bahwa Kristus adalah Maha Tahu. Ya. Dia telah menunjuk pada waktu kematiannya, Ya, dan waktu kebangkitannya, tempat kematian, dan metode hasratnya. benar. Dia memegang kendali atas peristiwa Benar. itu. Kata-kata yang dia katakan ini seharusnya membawa kita ke benak para pendengar. Cara berpikir tentang penderitaan Kristus dan kematiannya. Tetapi sebaliknya, kita akan membaca, Ya. lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata padanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Apakah Kristus berbicara tentang kemuliaannya atau kematiannya? Apa yang kita lihat dalam metode bertanya ini? Pertama-tama mereka bertanya, kami ingin engkau melakukan bagi kami apapun yang kami minta. Mengapa Anda tidak mengatakan apa yang Anda minta? Secara langsung, itu seperti anak kecil kadang mereka bertanya kepada orang tuanya dengan mengatakan, ayah bilang ya tentang apa yang akan kita tanyakan. Baiklah sayang, katakan saja apa yang kamu minta dan kemudian saya akan melihat. Apakah saya akan setuju atau tidak? Lakukan untuk kami apapun yang kamu inginkan. Apapun yang kamu inginkan, saya ingin seberapa jauh pikiran mereka dari pikiran Kristus. Mereka ingin duduk satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Apakah Anda tahu siapa yang akan berada di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya? Seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Dan suara tentara berkata, selamatkan dirimu jika kamu adalah Tuhan. Sayangnya, mereka meminta ini dan Kristus berkata, tidak. Kamu tidak dapat melakukan ini. Apakah Anda dapat dibaptis dengan baptisan yang saya baptiskan atau minum dari cawan? Mereka berkata kepadanya, kami bisa. Ya, mereka masih tidak mengerti. Dia berkata kepada mereka, jadi kamu akan minum cawan dan kamu akan dibaptis dengan baptisan, tetapi duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, bukan milikku untuk diberikan, tetapi untuk mereka yang dipersiapkan. Baik, Kristus berbicara tentang kematian di kayu salib sebagai Dan cawan baptisan. dan baptisan. Mohon jelaskan sedikit apa arti cawan dan baptisan. Cawan itu menggambarkan penderitaan batin bagi kita, karena ketika saya minum secangkir pahit, penderitaan batiniah, baptisan seperti menempatkan kain dalam pewarna untuk diwarnai sehingga menggambarkan penderitaan lahiriah. Jadi baptisan adalah penderitaan lahiriah dan cawan adalah penderitaan batin. Dan Kristus memiliki andil besar dalam penderitaan fisik, eksternal, dan penderitaan internal, penderitaan psikologis. Yang lain marah atas permintaan kedua murid-murid itu. Dan Tuhan menjawab dalam ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa komentar Anda? Komentar saya adalah bahwa inspirasi verbal itu tepat dan hebat. Pertama-tama, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini menggambarkan pasal 1-10 Injil Markus. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah dari pasal 11 sampai pasal 16 dari Injil Markus. Tetapi saya menemukan inspirasi verbal dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak mengatakan untuk semua orang. Karena di bagian lain kita membaca bahwa dia memberi dirinya sebagai tebusan untuk semua orang. Dan di mana dikatakan untuk semua orang itu berarti penebusan. Dan di mana dikatakan bagi banyak orang itu berarti penggantian. Karena Kristus bukanlah pengganti semua orang, tetapi pengganti orang percaya saja. Makanya kita baca di sini Benar. bagi banyak orang. Terima kasih. Hanya ada satu bagian terakhir yang tersisa dalam pasal ini. Mengenai penyembuhan buta Bartimeus. Ya. Bisakah Anda menjelaskan keajaiban ini dan pelajaran yang dapat kita pelajari daripadanya? Pria ini adalah seorang pengemis dan dia buta, jadi itu adalah penderitaan yang kompleks. Dan dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, tetapi dia berteriak sekeras yang dia bisa. Bukan Yesus dari Nazaret, tetapi dia berteriak, Yesus anak Daud. Iman orang buta ini menegur kurangnya iman mereka yang dapat melihat, karena mereka tidak melihat di dalam Kristus anak Daud, meskipun orang buta ini melihat di dalam Kristus anak Daud dan dia menangis sekeras yang dia bisa. Mereka yang pergi sebelumnya menegur untuk diam, tapi seolah mereka menyuruhnya untuk berteriak lebih keras. Semakin mereka menyuruhnya diam, semakin dia menangis. Seseorang pernah berkata bahwa Yosua sang pahlawan besar
mampu menghentikan bumi dari berputar. Sedangkan pria sederhana ini mampu menghentikan orang yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Jadi dia bertanya kepadanya, Guru, agar aku dapat melihat. Jadi Tuhan memberinya karunia penglihatan dan dia mengikuti Tuhan di jalan. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, Tuhan memberkati. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat dalam penderitaan Kristus, cawan dan baptisan, dan kita tahu bahwa cawan itu memberitahu kita tentang penderitaan internal, dan baptisan tentang penderitaan eksternal. Dan Kristus menderita secara internal dan eksternal bagi kita. Saya mengerti bahwa adalah peran orang tua terhadap anak-anak mereka untuk berdoa bagi mereka dan memberitahu mereka tentang Kristus dan tentang keselamatan dan kasih-Nya. Dan sebagai orang tua, kita juga harus berbicara kepada Tuhan tentang mereka. Kita telah melihat bahwa prinsip hidup kekal dalam Perjanjian Lama adalah bentuk kehidupan di bawah pemerintahan Mesias, sebuah bentuk kehidupan di pemerintahan 1000 tahun. Adapun makna hidup yang kekal dalam Perjanjian Baru itu adalah jenis yang sama dari kehidupan ilahi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa yang kami kasihi, saya meninggalkan catatan ini kepada Anda yang ditujukan kepada para pemimpin di antara umat Tuhan, kepada mereka yang melayani umat Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dia berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Inilah cara pelayanan untuk melayani saudara-saudaramu, bukan untuk menjalankan wewenang atau menjadi tuan atas saudara-saudaramu. Umat Tuhan tidak dibuat untuk menjadi tuan atas mereka, tetapi untuk melayani mereka. Turunlah ke kaki saudara-saudaramu dan layanilah saudara-saudaramu. Tetapi siapakah teladan yang luar biasa dari pelayanan kurban yang memberikan dirinya sendiri? Dia berkata tentang dirinya karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang. Saya berharap kata-kata ini bergema di hati saya dan di hati Anda, para pemirsa terkasih, sehingga kita dapat memahami arti dari layanan yang benar dan praktis, yang memberikan dirinya sendiri dan bekerja keras. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.